Ya kalau minta dipalu ya tak palu, nanti gampang, ya malu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih kita diberikan nikmat sehat, berkumpul bersama pada nuansa pagi hari ini ngopi bareng ya, dengan Abah Yunus, ada Ustadz Raul, saya sendiri sama Mas Agung. Alhamdulillah tadi selesai zikiran, selesai habis sholat subuh Isra dan bisa bertatap muka bareng-bareng di halaman di Ngadirejo, Kartosuro. Pripun Mbah niki pagi-pagi ngobrolan dengan tema atau kok tema nanti kayak formal Pak. Ngobrolan apa niki Pak? Ngobrolno Islam. Karena kita Islam. Iya. Tanya orang tidak paham Islam itu apa, Pak? Nah, itu banyak orang tidak paham. Jadi inti Islam itu kata Rasulullah, Bunyal Islam al-khamsin. Ya. Islam itu dibangun atas 5 hal, 5 pokok. Jadi Dasar. 5 dasar. Pokok Islam itu 5. Syahadat. Tatkala orang bersyahadat, dia mengakui adanya Allah, mengakui zat Allah, maka dia harus mengakui segala yang melekat pada zat Allah. Segala kekuasaannya, segala apanya, segala macam-macam hal yang melekat, termasuk harus memahami sifat wajibnya Allah, harus memahami makna-makna Asmaul Husna, nama-nama indahnya Allah itu terkait dengan segala kekuasaan Allah. Ya. Kemudian dia harus benar-benar menjadikan Quran itu sebagai pedoman dan pegangan hidup. Itulah. Pedoman dan pegangan hidup. Kemudian karena dia mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, maka dia wajib dan harus mutlak mengikuti apapun yang dicontohkan, diperintahkan, dan dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam arti apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan. Itulah. Jadi jangan mencari-cari alasan di luar itu. Ini banyak orang-orang Islam itu. Yang kedua, mendirikan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ini banyak orang tidak paham. Jadi orang mendirikan sholat itu seperti membangun agamanya, mendirikan agamanya. Nah, kalau dia meninggalkan sholat, maka sama dengan dia merobohkan agama. Kemudian menunaikan zakat. Melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Dan menyempurnakan Islam dengan haji. Itulah. Ini yang banyak orang Islam itu yang belum sempurna Islamnya. Padahal Rasulullah SAW itu dengan tegas menyatakan di dalam sabdanya, barang siapa yang mampu berhaji, tetapi dia tidak mau pergi haji, atau menunda-nunda pergi haji, padahal dia mampu, maka kalau dia itu mati, dia tidak boleh mati Islam. Suruh mati 2, suruh milih 2 tok. Mati Nasrani atau Yahudi. Maka kalau kita bicara jujur, orang yang selama ini kita pandang Islam itu banyak yang matinya enggak Islam. Kenapa? Oh, dia bisa beli rumah kok. Padahal enggak ada kewajiban membeli rumah, itu enggak ada. Ya. Jadi rukun itu mutlak, rukun itu nggak bisa ditinggal, nggak boleh ditinggal. Satu pun dari rukun Islam ini nggak boleh ditinggal. Nggak boleh ditawar, nggak boleh diganti dengan yang lain. Maka sering saya plesetkan,
Rukun Islamnya orang-orang di Indonesia ini ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 10. Loh kok gitu Pak? Iya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, beli rumah, beli mobil, muliakan anak, nikahkan anak, hajinya geri. Tapi nggak kesampaian. Mati. Udah. Makanya saya sering kalau ada orang kaya punya mobil 2, rumahnya bagus, anaknya kuliah sampai S2, mati saya nggak mau sholat. Saya nggak mau datang menyolati. Kenapa? Ya, Rasulullah menegaskan kalau dia mampu haji nggak mau haji, suruh mati milih aja 2. Nasrani apa Yahudi. Nggak boleh mati Islam karena belum sempurna Islamnya. Maka tatkala orang sudah mengucapkan raditu billahi robba, dia sudah ridho, ya. Ridho Allah itu sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, dan aku rela menjadikan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin Rasulullah. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Dan dia meyakini bahwa Muhammad itu nabi dan rasulnya. Maka di dalam berislam itu ya jangan jauh-jauh dari ini gitu. Enggak usah ngomong yang berlebihan dulu. Belajarnya baru kemarin sore, enggak pernah ngaji, enggak pernah mondok, enggak pernah sekolah di pesantren, enggak pernah mempelajari agama dengan benar, tahu-tahu ikut-ikutan membid'ah-bid'ahkan perilaku yang lain, mensirik-sirikkan macam-macam. Ada sebagian orang itu kalau ada orang punya hajat dikasih janur disirik-sirikan. Sirik apanya? Apa orang itu nyembah janur? Gitu. Sirik itu pokok sirik itu. Ya, pokok sirik itu menyembah kepada selain Allah itu pokoknya sirik. Itu pokok. Jadi selama orang itu tidak menyembah kepada selain Allah, ya dia tidak melakukan kesirikan. Adapun syirik yang lain itu ada syirik khafi, syirik zahir, syirik kecil. Takut kepada selain itu masuk syirik. Meyakini kepada selain Allah mendatangkan kemanfaatan tanpa menghadirkan Allah di situ, itu syirik. Lah kalau hanya sekedar tradisi ini wong Jawa lah anak manten kudu masang janur. Ha iso kayak hiasan ae kayak tondo lek niku ana wong mantu ora apa-apa. Ini terlalu jauh. Bahkan tidak sedikit ustadz ini, ustadz gampang membid'ahkan orang lain, gampang menyalahkan amalia sunnah, bukan amalia pokok. Disalah-salahin, dibid'ah-bid'ahin, disirik-sirikin, tapi dia meninggalkan haji. Punya uang dikit, bingung beli mobil. Enggak bingung haji, enggak, beli mobil. Bingung beli rumah, ini mbah sirik gitu loh. Mbah bid'ah gitu. Lucu kan? Ini loh yang harus dipahami di situ. Jadi selama orang Islam itu benar syahadatnya, dalam artian benar syahadat itu, dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah, takut hanya kepada Allah, menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, dia berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia mendirikan sholat dengan baik dan benar sholatnya. Sholat aja banyak yang belum benar. Kalau orang itu sholatnya sudah benar, tidak ada dendam di dalam hatinya. Tidak ada keburukan sedikit pun. Kalau orang masih bisa membenci orang lain hanya karena hal-hal duniawi, dendam kepada orang berlebihan, dendam, benci, iri, dengki, ini kan anak buahnya sombong.
Ya. Kalau orang itu di dalam hatinya tidak ada kesombongan, tidak ada penyakit sombong, tidak akan ada riak, itu nggak ada. Iri, dengki, dendam, benci nggak ada. Karena Islam melarang itu untuk membenci. Membenci perilaku orang boleh. Tapi harus dinasihati, diluruskan, dinasihatkan, diingatkan. Bukan terus dimusuhi. Dijauh, itu keliru. Perintahnya jelas. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Kemudian apa yang kedua? Ajak orang dalam kebaikan. Wa'mul bil urf. Ajak orang dalam kebaikan. Kalau sudah diajak kebaikan, dinasihati itu salah, itu gak benar, jangan dijalankan. Itu kurang baik, jangan dijalankan. Itu dilarang Allah, dilarang Rasulullah, jangan dijalankan. Ngeyel, wa arid anil jahilin. Jauhi orang bodoh. Iya, jangan bilang jahiliyah itu tradisi jahiliyah. Itu kebiasaan jahiliyah, ngomong bisa, tapi dia sendiri jahil. Assalamualaikum. Mengke. Ini kita sih, mengke. Alright, Mas. Jadi gitu. Tatkala orang sudah tidak melihat kepada dirinya, perilaku hidupnya itu loh. Sudah benar apa enggak dia? Menjalankan Islam ini udah baik belum apa enggak? Tapi udah nyala-nyalain. Dia sendiri itu masih banyak kurang. Jadi orang kalau sholatnya belum benar, maka dia akan kehilangan rasa takut kepada Allah. Takut miskin, takut kepada makhluk, takut lain kepada selain Allah ini menandakan dia belum benar Islamnya. Maka beberapa hari yang lalu saya memposting tulisan manusia paling bodoh dan paling dungu ya adalah orang yang takut kepada selain Allah. Ini ada yang protes. Kok kalimatnya seperti itu katanya. Kok kalimatnya seperti itu. Saya memposting tulisan manusia paling bodoh dan dungu di muka bumi ini adalah orang yang takut kepada selain Allah. Apa enggak ada kalimat yang lebih baik katanya. Assalamualaikum. Mungkin jangan katakan bodoh dan dungu. Katakan aja manusia yang paling celaka. Beda. Orang celaka itu orang yang mendirikan sholat. Ya. Dia melalaikan sholatnya celaka. Ya. Orang zakat. Tapi tidak sempurna. Harusnya dia menghitung zakatnya itu ketemunya sekian miliar. Eman lah. Sama 100 juta. Orang celaka ini. Bakal celaka dia. Orang puasa Ramadan. Sekedar menahan lapar dan haus. Yang lain-lain gak ditahan. Ya gak dapat apa-apa. Celaka dia. Celakanya apa? Ya gak dapat apa-apa dari puasanya. Kecuali dapat lapar dan haus. Gitu loh. Tetapi kalau orang sudah takut kepada selain Allah, ini orang bodoh. Dungu dia. Siapapun dia. Gak usah nyebut siapapun wes. Mau jadi apapun dia. Mau setinggi apapun pangkat dan kedudukannya. Mau bergelar profesor, doktor atau gelar yang rentep-rentep itu kan banyak sekarang orang. Profesor, doktor, MSI, MAU, tidak mengenai kok banyak. Tapi takut kepada selain Allah. Bodoh dia. Dungu. Kenapa? Lu yang punya langit bumi ini Allah. Menciptakan kehidupan ini Allah. Yang punya segala-galanya Allah. Yang bisa segala-galanya Allah. Yang menggerakkan tubuh ini, menggerakkan tangan, kaki, mata, semua ini Allah.
Yang memberi rezeki itu bukan pekerjaan kita, bukan perdagangan kita. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Maka salah besar kalau ada orang kok takut kepada selain Allah. Yang selain Allah itu nggak bisa mendatangkan apa-apa, cuma sebagai perantara saja. Pekerjaan kita itu jadi perantaranya Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Perdagangan kita itu adalah jadi perantara, wasilahnya Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Suami kita adalah orang-orang yang dijadikan Allah perantara untuk memberi kehidupan kita. Memberi rezeki, memberikan kenikmatan dan sebagainya. Itu dari Allah semua. Itu cuma perantara. Istri memberikan kepuasan pada suami. Itu jadi perantara Allah. Kalau Allah menjadikan dia nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa puas kita. Gitu. Macam-macam. Gitu. Maka kalau ada orang kok sampai takut kepada selain Allah, ini bodoh. Takut itu cuma satu, hanya kepada Allah. Ini ada yang protes. Saya nggak pernah mendengar kiai saya mengajarkan hal kayak begitu dalam setiap pengajiannya. Ya ngajinya salah. Ngajinya salah. Kenapa? Loh Allah dalam Al-Quran itu mengumpamakan, memberi perumpamaan kepada orang-orang pendusta yang mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan sholatnya, mendustakan puasanya, mendustakan hajinya. Itu kamatsali kalbi. Perumpamaannya seperti seekor anjing, lebih parah nggak? Lebih parah nggak? Ini Quran yang ngomong. Gitu lah. Bahkan di dalam ayat lain di surat Al-A'raf ayat mengatakan, walaqad dara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan tidaklah aku menjadikan bahan bakar api neraka jahanam itu kecuali kebanyakan dari jin dan manusia. Bukan penghuni loh. Bukan penghuni neraka, tapi Pembuatnya. bahan bakar. Loh, nggak bisa. Dan tidaklah aku menjadikan bahan bakar api neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Atau saya nanti tidak tahu saya. Mungkin Yanto kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi yang dibakar saya aja gitu. Mungkin nggak panas-panas banget dia kalau bakar saya gitu. Ya kan? Dan di ayat itu Allah mengatakan mereka-mereka itu yang sampai menjadi bahan bakar api neraka jahanam itu mereka yang punya hati. Tapi hatinya tidak dipakai untuk benar-benar menjalankan Islamnya dengan benar. Tidak pakai memahami ayat-ayat Allah dengan baik dan benar. Baik ayat yang tertulis maupun ayat yang tertampakkan di muka bumi ini. Yang tersurat maupun yang tersirat. Mereka punya telinga, tapi telinganya ini nggak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan pengajian, mendengarkan hal yang baik-baik, nasihat-nasihat dan sebagainya. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipakai melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kan gitu. Apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak gunakan pikiranmu itu? Kok kamu sombong? Sing mbok sombongi apa? Sholat kok sombong? Mau kaya, sekaya apapun kita. Sombong apanya? Oh kaya itu dikasih Allah. Kalau punya sendiri mati dibawa, nyatanya nggak dibawa gitu. Ini yang paling penting, Islam itu nggak usah bid'ah. Ora oleh, ora ana contone. Jangan menggunakan produk-produk kafir. Itu kebiasaan kafir, tidak baik. Gawe HP. Gak apa-apa lewat aja. Kami shoot setelah yang satu ini. Ya kan? Orang nggak sadar itu.
Tahun baru itu. Tahun barunya orang kafir. Non-Islam. Jangan meniru-niru mereka. Banyaklah hal-hal yang mereka itu nggak sadar gitu loh. Ya. Nggak sadar. HP ini apa? Sing gawe sapa? Pabrike sapa? Sing menciptakan konten-konten di sini sapa? Kebanyakan aplikasi di HP ini siapa penciptanya? Sampai aplikasi Quran sing wong kafir akeh kok. Makanya harus diteliti, ada beberapa konten Al-Quran, aplikasi Quran itu yang nggak pas loh. Banyak ayatnya nggak sempurna. Ada yang dipotong, ada yang dicuil. Dikurangi. Mobil tuh pabriknya siapa, sing duwe siapa? Produknya siapa? Dia pakai mobil, pakai motor. Baju kita ini pabriknya wong siapa kayak ini? Gitu loh. Tidak menyempurnakan Islam pada dirinya, tidak noto dirinya menjadi seorang yang muslim benar, yang tunduk patuh hanya pada Allah, yang takutnya hanya pada Allah, yang bersandarnya hanya kepada Allah, yang berbuat apapun karena Allah. Orang mukmin itu, ya, yang dikatakan mukmin itu kalau mencintai karena Allah, Allah cinta kepada hal-hal demikian, dia cinta pada itu. Membenci pun karena Allah, bukan karena nafsunya, bukan karena marahnya. Menerima karena Allah, menolak pun karena Allah. Jadi semua itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Ini makna syahadat yang sebenarnya. Jadi bukan cuma meyakini adanya Allah. Maka tanda-tanda orang itu sudah tidak disukai Allah. Tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah. Maka dia dilalaikan. Dari segala aturan-aturan Allah. Dilalaikan dari hal yang mengatur hidupnya dari Allah dan Rasulnya. Dibuat malas ibadah. Sholat dia, tapi sholatnya asal-asalan. Sekedar gugur kewajiban. Puasa ikut puasa. Tapi gak ada nilai puasanya. Sekedar puasa saja, gak makan, gak minum di siang hari. Tapi kedengkian dalam hatinya masih dipelihara, kesombongannya masih diingu. Kecongkaannya masih melekat. Merendahkan orang di bulan puasa tetap jalan. Membenci orang berlebihan jalan terus. Kadang ada orang melakukan banyak kebaikan pada dirinya. Kebaikannya kalau dihitung lebih dari 100, keburukannya cuma 2 yang dinilai keburukannya. Dimusuh orang itu. Ini sudah bukan manusia lagi, kata Allah. Kal an'am. Loh. Kalau saya mengatakan bodoh dan dungu, ada yang protes. Ini yang protes salah besar. Allah katakan orang-orang seperti itu. Orang yang suka melihat keburukan orang tanpa lihat kebaikannya. Tertutup matanya dia. Maka kal an'am mereka itu seperti binatang ternak. Mereka seperti binatang ternak. Balhum abdol, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Sekarang cacing itu diternak loh. Ya. Kalau cacing itu masuk binatang ternak, dia lebih rendah daripada cacing. Lebih rendah daripada cacing. Ngapain kok? Gak ada perintah, gak ada contoh. Emangnya pakai mobil ada contohnya? Dulu Rasulullah ada hadisnya, kita disuruh belajar memanah. Suruh belajar berkuda. Untuk apa? Persiapan perang. Makanya saya katakan berkali-kali, sunnah itu berkembang. Kalau yang pokok, yang wajib, yang fardu, yang rukun itu tidak akan berkembang. Sholatnya orang sak dunia ini sama. Rukuk sujudnya sama. Bacaan rukunnya sama. Gak akan beda.
Tapi kalau zaman sekarang orang ribut belajar memanah, belajar berkuda, tinggalan zaman. Musuh kita udah pakai tank kok. Pakai pesawat terbang. Pakai senjata mutakhir. Ada yang senjata yang anu kok Rembo itu. Pelurune oke. Kita baru ancang-ancang manah ini. Diberondong habis kita. Jadi kadang-kadang bicaranya itu sudah jauh sekali dari hal konteks Islam itu jauh. Tidak semua yang tidak dicontohkan Rasul. Tidak semua yang zaman Rasul itu tidak ada. Kemudian sekarang ada. Itu bid'ah. Maksudnya bid'ah yang dolala, yang sesat. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ucapan Rabbana walakal hamdu. Tidak ada. Tapi tatkala Rasulullah bangun dari rukuknya, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Abu Bakar menjawab dengan ucapan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa ma fil ard. Dibenarkan oleh Rasulullah, disuruh terusin sampai sekarang kita abadikan, kita baca. Itu bukan dari Rasulullah SAW, tidak diajarkan. Tidak ada perintah. Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat mendirikan sholat tarawih berjamaah. Dengan tegas beliau Umar menyatakan hada bid'atun hasanah. Ini sebaik-baik bid'ah. Zaman sekarang banyak itu. Orang belum menyempurnakan Islamnya, durung noto Islami, wis ngomongnya nyala-nyalake wong liya. Celana dicekak-cekak, diketok-ketok alor ngidul celana cetak. Isbal itu waktu sholat, bukan di luar sholat. Ya, itu harus dipahamkan, harusnya ustadz-ustadz itu memahamkan. Waktu sholat itu harus kelihatan mata kaki ini. Gawe celana dawa tekuk, kenapa susahin tekuk? Wong alor ngidul cingkrang, bangga lagi. Bangga dengan cingkrangnya. Bangga dengan jenggot-jenggotnya, tapi wedi mbek selain Allah. Yang paling penting itu bagaimana kita ini di dalam sholat kita itu benar-benar mengabdi kepada Allah. Coba, kita sholat sehari berapa kali? 5 kali minimal. Kalau kita nggak pakai sholat sunnah. Di waktu tahiyat awal. Di waktu kita duduk di antara dua sujud. Bacaan-bacaan kita itu luar biasa. Kita ucapkan Rabbi firli, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Warhamni, sayangi kami ya Allah. Wajeburni, cukupi kekurangan-kekurangan kami. Ya, wajeburni, cukupi kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzukni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berilah kesehatan kepada diriku. Wa'fu'ani, maafkan kesalahanku ya Allah. Ini kita baca berulang-ulang. Tapi dia nggak sadar kalau dia nggak disayangi Allah. Kalau bacaannya tulus, ikhlas karena Allah. Dia membaca Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Orang yang diampuni Allah itu hatinya bersih. Sudah diampuni berarti bersih. Nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada dengki. Nggak ada maksiat. Ada orang tua sholatnya ngempeng, tahajudnya mempeng. Gak pernah ninggalin tahajud, gak pernah ninggalin sholat 5 waktu, gak pernah ninggalin majelis taklim, tapi membiarkan anaknya berzina. Membiarkan anak perempuannya di bawah anak laki yang belum jadi suaminya. Boncengan, ngamplok ini. Membiarkan anak laki-lakinya pergi.
berdua dengan wanita yang belum jadi istrinya, belum halal, nginep di hotel. Ini sholatnya gugur ini. Orang nggak pernah introspeksi diri, muhasabah diri itu penting gitu loh. Iya kalau nggak zina, masih mending tidur berdua di dalam kamar hotel. Masih bisa nahan, alhamdulillah, tapi tetap dosa. Tapi masih bisa terampuni dengan istighfar. Kalau zina, lah, terus di mana gitu loh? Letak kebenarannya di mana? Dia nggak sadar. Kalau orang sudah menyatakan Robbi firli ampuni aku dan Allah mengampuni dirinya, berarti dia menjadi orang yang baik. Ibadahnya apa? Baik. Sholatnya tuh nih. Nah, istiqomah. Doa-doanya baik, semuanya baik. Tidak ada yang nggak baik. Warhamni, disayangi sama Allah. Dia minta disayangi, warhamni ya Allah sayangi aku. Orang yang disayangi Allah hidupnya berkecukupan, tidak akan kekurangan sedikit pun. Sekalipun tidak berlebihan, itu masalah rezeki ada aturannya dari Allah kok. Masing-masing orang nggak sama jumlah rezeki yang akan diberikan. Tetapi kalau ada orang yang sudah sholat, 5 waktu, sudah tahajud, sudah duha, kok masih kekurangan? Kok rezekinya sempit? Berarti dia belum termasuk orang yang disayang oleh Allah. Loh, kalau kita sayang sama orang, apapun yang diminta orang itu kasih nggak? Kasih nggak? Wah, aku saking sayangnya udah terus budal loh. Saking sayangnya aku. Udah terus glodok-glodok itu buang naik motor loh. Bolong sana. Saking sayangnya. Enggak ketemu sayangnya gak enak. Udah berangkat loh. Iya tuh. Saiki aku udah langsing kok. Itu. Karena sudah mikirin nikah, mikirin yang disayangi. Loh. Kalau antum sayang sama orang dipikirin enggak orang yang sayang? Dipikirin kan? Kekurangannya itu menjadi pikiran kita. Sakitnya menjadi pikiran kita. Susahnya orang yang kita sayangi itu jadi pikiran, apalagi Allah. Maka orang-orang yang sudah sholat 5 waktu, sudah tahajud, sudah duha, sudah sering hadir di majelis taklim, kok belum benar? Kok masih kekurangan rezeki? Ini harus bertanya pada dirinya. Loh, aku ini berkali-kali dalam satu hari mengucapkan ini gitu loh. Ya Allah warhamni, sayangi aku ya Allah. Tapi kok hidupku penuh kekurangan? Kok rezekiku masih sempit? Kok hatiku masih kotor, masih ada iri, dengki, dendam. Suka bermusuhan dan musuhi orang lain, suka jelek-jelekin orang lain, suka menyalah-nyalakan ibadah-ibadah orang lain. Terus mana itu kalimat itu di mana, diletakkan di mana? Makna wajeburni itu cukupi kekuranganku, itu kekurangan di dalam segala hal. Kekurangan rezeki, kekurangan ilmu, kekurangan apapun ini. Wajeburni tutupi, cukupi segala kekuranganku ya Allah. Diulang lagi kalimat-kalimat itu. Warfa'ni, angkat derajatku. Tapi tetap rendah derajatnya. Ini harus dipikir, gak usah mikir yang lain-lain, yang jauh-jauh, yang bid'ah lah, syirik lah, kafir lah, jahiliyah. Padahal dirinya sendiri jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih? Bodoh. Jahiliyah itu kebodohan. Orang yang jauh dari Allah berarti dia bodoh. Yang punya alam raya ini Allah di dalam surat kitab Al-Hikam itu dijelaskan makna ayat kursi itu. Tentang kekuasaan Allah.
Ibarat kursinya Allah itu gedine. Sikilnya di ujung bumi yang sana, sikil satu, kaki kursi satu di ujung bumi yang sana, kaki satunya di ujung bumi yang sebelah sana, kaki satunya di ujung bumi yang sana. Sandarannya menembus langit. Allah duduk di atas kursi itu, bumi itu seperti cincin, ring cincin di bawah kursi. Berarti kita yang di bumi ini mutlak di bawah kekuasaan Allah. Ojo sok kuasa. Kalau orang masih sok kuasa, berarti dia nggak punya derajat di sisi Allah. Rendah dia. Diberi kekuasaan di muka bumi ini untuk mengatur, untuk mengayomi, untuk jadi baik. Untuk memimpin ke arah kebaikan. Ya zaman ini orang Islam memusuhi orang Islam. Gimana? Terus ngaku Islam. Islam yang mana? Islam yang diajarkan oleh siapa? Haram hukumnya memusuhi orang Islam itu haram. Kalau ada orang Islam salah harus dinasehati. Harus diluruskan. Harus ditunjukkan yang benar itu ini. Itu salah. Nggak boleh dan sebagainya. Gitu loh. Ini Islam. Jadi Islam itu harus benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulai dari menyempurnakan syahadat itu loh. Kalau sudah kita mengakui adanya Allah, kita yakin bahwa pemilik langit bumi penciptanya Allah, penguasanya Allah, yang ngatur langit bumi Allah, yang ngatur segala-galanya Allah, maka jangan pernah tunduk patuh kepada selain Allah. Jangan pernah takut kepada selain Allah. Gitu. Lah kalau ngaku hambanya Allah masih takut kepada yang lain, ini perlu pertanyaan besar, ada apa di hatimu? Berteman bele-bele. Ya. Konjoan bele-bele. Sedekah ngekeki wong bele-bele. Nolong wong bele-bele. Itu bukan ciri-ciri orang Islam. Orang Islam itu adil di dalam segala hal. Dan berbuat adillah kalian. Karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan dirimu kepada ketakwaan. Janganlah kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Gak boleh. Kita benci dengan golongan tertentu. Kita benci dengan kaum tertentu. Tapi dia baik. Dia menunjukkan kebaikan kepada kita. Banyak kebaikannya. Gak boleh kita harus adil. Katakan dia baik-baik. Jangan ditutupi kebaikannya. Kalau orang sudah menutupi kebaikan kaum yang memang dia baik, ini nggak adil. Nggak ada takwanya. Keadilan itu mendekatkan diri kepada Kalau nggak adil, ya nggak mungkin dekat dengan takwa. Apalagi jadi bertakwa, ya nggak mungkin. Gitu. Ini harus dipahami. Benar-benar harus dipahami Islam. Jangan asal ngomong Islam. Ngaku Islam tapi ada toko Quran. Ngaku Islam tapi jauh dari yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad itu baik kepada orang Yahudi yang tidak memusuhi Islam. Kanjeng Nabi Muhammad menghormati dan menghargai dan berbuat baik kepada orang-orang Nasrani yang tidak memusuhi Islam. Maka Rasulullah membagi kafir itu dua, kafir harsbi dan kafir zimni. Kalau kafir harsbi itu orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam kayak Israel. Ya. Perangi. Ada orang Yahudi, orang Nasrani kok merangi Islam, jangan takut, perangi. Tapi kalau dia berbuat baik pada kita, dia mau hidup rukun dengan kita, saling membantu dengan kita, nggak boleh kita memusuhi, membenci pun nggak boleh. Apalagi memusuhi sesama membenci sesamamu, mengganggu orang dendam dengan orang menjelek-jelekkan orang Wah, parah itu.
Itu jadi bahan baku neraka mereka itu. Walaqad darokna fi jahannama katsira minal jinni wal insi. Dan tidaklah aku jadikan bahan bakar api neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia yang ngono-ngono iku. Yang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Rasul, tapi sok sunnah. Ngaji lek ndak kelompoknya gak gelem. Lek gak golongannya gak gelem. Itu bukan ciri-ciri Islam. Ilmu ini luas. Ilmu itu luar biasa. Tidak mungkin satu orang menguasai ilmu secara sempurna. Maka belajar harus pada orang. Kiai yang bijaksana, ustadz yang bijaksana akan membebaskan santri-santrinya untuk ngaji kepada siapapun. Ngaji yo. Gua ngarang ngaji MTA ngaji yo. Di MTA itu ada yang baik, ambil yang baik. Mau ngaji Salafi ngaji yo. Mau ngaji ke kelompok Muhammadiyah ngaji yo, mau ke LDI ngaji, enggak apa-apa. Ada ustadz mengatakan, kok bisa kamu mengatakan membeda-bedakan itu yang baik dan tidak baik? Kalau sudah bisa membedakan berarti kamu jadi ustadz dong. Ngapain kamu ngaji? Ya itu kan omongan yang salah. Namanya walaupun sudah ustadz, walaupun sudah kiai itu punya kekurangan. Siapapun dia, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Siapapun dia punya kekurangan. Wali itu punya kekurangan. Kecuali Nabi, Rasul itu dimaksumkan oleh Allah. Dijauhkan dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan, dosa. Dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah segala-galanya. Tapi julukan kiai, julukan ustadz, julukan ulama, wali itu punya kekurangan. Masih ada ulama besar, bergelar profesor doktor, itu pasti punya kekurangan. Dan Agung ini punya kelebihan yang dia nggak punya loh. Kenapa nggak belajar ke Agung yang kekurangannya? Gengsi loh. Gengsi itu bukan sifat Islam. Gengsi itu bukan sifat Islam. Bukan ajaran Islam. Thalabul ilmi itu luas, bebas. Bahkan ada sekarang banyak kan kata-kata nasihat dari orang-orang non-Islam. Orang-orang kafir lah. Karena non-Islam itu tidak ada sebenarnya. Ya. Orang yang tidak Islam itu kafir. Baina muslim wal kafir as-shalah. Jadi orang enggak sholat itu kafir sudah siapapun dia. Sekalipun dia pernah bersyahadat tapi enggak sholat ya kafir. Dari orang kafir keluar motivasi, kata-kata motivasi untuk kehidupan ini. Enggak masalah. Baik-baik aja itu. Tapi pedoman utama tetap Al-Qur'an. Panutan utama tetap Al-Qur'an. Yang diikuti tetap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk itu ya sudah. Sebaik-baik ucapan Rasulullah SAW gitu loh. Bukan berarti ucapannya Pak Raul nggak baik. Bukan berarti kalau Agung ini mengucapkan nasihat-nasihat, ajakan-ajakan kebaikan itu tidak baik. Tapi sebaik-baik ucapan itu, ucapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik, bukan yang paling baik. Kalau paling baik berarti yang lain nggak ada. Gitu. Kalau sebaik-baik itu berarti ada yang baik juga. Tapi tidak akan lebih baik daripada ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Petunjuk terbaik Quran. Sudah mutlak. Nggak ada duanya. Ya, jadi Islam itu harus luas. Makanya berkali-kali saya katakan, Islam itu simple. Tapi nggak bisa dibuat simpel karena Islam itu rahmatan lil alamin. Harus diluaskan, harus dilapangkan, harus dipelajari, harus ditafsirkan, harus dijabarkan, macam-macam. Itulah Islam, ya. Jadi nanti kita lanjut pembahasan Islam ini luas banget, masih banyak yang kurang, kita ini kurang banget dari Islam. Masih jauh kita dari ajaran Islam, masih jauh banget. Maka saya mengimbau untuk satu-satu berhentilah membid'ahkan orang-orang yang tahlil, membid'ahkan orang-orang yang zikir jama'in, membid'ahkan orang-orang yang istighosah,
membid'ahkan orang-orang yang kataman Quran bareng-bareng itu sudah berhenti aja itu. Urusin dirinya sendiri dulu. Kekurangan Islammu masih banyak. Kamu masih jauh dari Al-Quran, masih jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sholatmu belum bisa menyempurnakan cara hidupmu dan sebagainya. Ngono wae. Ora usah gampang nyala-nyala ke wong liya. Dirinya sendiri masih banyak salah. Muhasabah yang terpenting itu diri. Makanya anfusakum. Jaga dirimu. Baru ahlimu. Ngopo wong liya salah no. Kalau nggak suka tahlil, ya sudah, nggak usah tahlil. Nggak usah nyala-nyalain yang tahlil. Nggak suka istighosah, ya udah nggak usah istighosah sendiri di rumah. Sama anak istri. Nggak usah nyala-nyalain orang yang beristighosah. Ada majelis khatmil Quran disalah-salahin, nggak ada, zaman Rasul nggak ada seperti itu. Ya biarin aja kamu nggak suka, nggak usah dibenci, nggak usah disalahin. Begitu juga yang suka tahlil, jangan nyalain yang nggak suka tahlil. Yang suka dzikir jamain, laksanakan terus. Gak usah nyalain yang gak suka dzikir jamain. Gak akan masuk neraka, insya Allah. Gak ada dzikir jamain masuk neraka. Yang mengatakan dzikir jamain itu dolala wa kullu dolala finar itu orang edan. Kentir itu. Orang dzikir itu memuji-muji Allah maupun neraka. Piye to? Orang istighosah itu mengagung-agungkan Allah kok dineraka-nerakakan. Itu kan kentir banget itu. Ya. Pokoknya jalankan Islam sesuai dengan amanah Quran dan amanah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya, dengan kehati-hatian, dan yang terpenting dalam hidup ini jangan pernah membenci dan memusuhi sesama Muslim. Yang kedua, jangan pernah membenci dan memusuhi sesama manusia, yang manusia itu tidak membenci kita, tidak memusuhi kita. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Perintahnya Rasul itu begitu, pergaulilah manusia dengan akhlakmu yang terbaik. Manusia. Kalau sudah kata nas itu manusia, berarti seluruh manusia. Mau kafir, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Konghucu, mau apapun. Selama dia baik, kita baiki. Kebaikan Islam itu yang akan menuntun kita, akan menuntun dia untuk menjadi Muslim. Gitu. Itu yang penting ya. Ya insya Allah mudah-mudahan manfaat. Saya mau rapid test ini. Iya. Rapid test. Mau jalan nanti insya Allah ke Surabaya. Harus pakai rapid test. Kapan ke Surabaya? Insya Allah nanti siang. Siang, Mbak. Insya Allah.